Udah tahun 2026, kalian kepikiran gak sih gimana kabar sholat 5 waktu kita di awal tahun ini? Yang katanya 2026 harus lebih baik lagi. Kalau masih bolong-bolong atau kadang masih berat buat konsisten, tenang aja, video ini justru buat kita yang masih belajar termasuk aku sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tipe ini biasanya bukan karena malas, tapi karena kebiasaannya pengen cepet-cepet beres. Belum mulai sholat, tapi otaknya udah mikir harus ngapain setelah sholat. Kebiasaan itu kebawa pas sholat. Gerakannya udah bener, urutannya nggak salah. Tapi rasanya kayak lagi buru-buru nyelesain sesuatu gitu. Bukan karena nggak niat, justru karena pengen cepet beres biar bisa lanjut ke hal yang lain. Insya Allah sih sholatnya tetap sah, cuman prosesnya aja yang harus diperbaiki. Kadang yang perlu ditingkatin itu bukan harus dengan surat yang panjang. Cukup dengan kita berusaha khusyuk aja di tiap gerakannya. Dengan begitu, anggota tubuh sama pikiran sadar kalau kita lagi sholat, bukan lagi ngejar apa-apa. Tipe kedua ini, dia tetap sholat. Dia tetap berdoa, dia tahu kewajibannya dan dia tahu kepada siapa dia meminta. Tapi seringkali, sholat itu belum menjadi tempat dia benar-benar kembali, hanya menjadi sesuatu yang diselesaikan. Saat hidup terasa tenang, manusia mudah merasa cukup. Bukan karena sombong, tapi karena memang belum dihadapkan pada sesuatu yang mengguncang. Di kondisi seperti itu, sholat bisa berubah menjadi rutinitas. Gerakannya ada, bacaannya ada, tapi hatinya tak nampak hadir. Lalu ketika ujian datang, ketika ada kemungkinan gagal, ketika ada sesuatu yang tidak lagi bisa dia kendalikan, disitulah manusia mulai menyadari batas dirinya.
Dia mulai sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan usaha. Dan di momen itu, sholat tidak lagi terasa seperti kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Bukan karena dia baru percaya, tapi karena dia baru benar-benar merasa bergantung. Itulah sifat manusia. Hatinya bisa kuat, tapi juga bisa lemah. Imannya bisa naik, dan juga bisa turun. Dan itu bukan tanda bahwa dia buruk, tapi tanda bahwa dia manusia. Yang terpenting bukan apakah kita pernah jauh, tapi apakah kita mau kembali. Karena sholat pada akhirnya bukan hanya tentang kewajiban yang ditunaikan, tapi tentang hubungan yang dijaga. Tempat manusia mengingat bahwa dirinya terbatas dan Tuhan tidak. Launch attack! Shut down! You have slain an enemy kill! Enemy ally has been slain! Free! Your team destroyed a turret! Our turret is under attack! Tipe ini sebenarnya dia tahu harus sholat. Tapi seiringnya waktu, yang ditakutin duluan bukan takut telat sholat, tapi karena mama. Wudhu jadi tameng, biar kelihatan udah usaha. Padahal sholatnya belum jalan. Ini biasanya terjadi pas kebiasaan nunda, atau emang males aja. Mungkin hampir semua orang pernah ada di fase ini. Kita semua pernah nunda, pernah cari aman, pernah bilang, nanti deh sholatnya, bentar lagi deh sholatnya. Tapi sholat nggak butuh alasan yang rapi. Sholat cuma nunggu kita berdiri, bukan nunggu takut, bukan nunggu disuruh mama. Karena wudhu itu niat, dan sholat itu langkah. Kalau niatnya sudah ada, tinggal berani berdiri dan melangkah ke pintu selanjutnya.